kembali lagi bersama Maulana Ana yang akan berbagikan kisah horor tentang teror kuntilanak di atas genteng. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita mulai. Namaku Apriyadi Jenong, biasa dipanggil Jenong. Kisah ini menceritakan pengalaman horor saya sendiri saat anak pertama saya baru lahir. Kejadiannya sekitar bulan Februari tahun 2016. Tepat tanggal 1 Februari 2016 jam 12 siang. Anak pertama saya lahir. Alhamdulillah, laki-laki, sehat dan komplit. Perasaan saya saat itu sangat bahagia sekali. Seperti kebiasaan seorang laki-laki yang istrinya baru lahir, pasti menghubungi sanak saudara. Saya pun menelpon dan kirim SMS kepada keluarga dan sahabat untuk memberitahukan kalau anak saya pertama sudah lahir dengan selamat. Orang pertama yang saya telepon adalah ibu saya. Beliau sangat senang dan mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Saat saya menelpon kakak yang tinggal di Bekasi, kakak saya berpesan sebagai seorang ayah yang baru memiliki bayi, jangan tidur sore, tidurnya harus di atas jam 12 malam. Saya nggak banyak tanya karena pasti ada sisi positifnya. Jam 4 sore, istri dan anak saya dibawa pulang ke rumah di Batang, Jawa Tengah. Setelah sibuk mengurus ari-ari, menerima tamu dan lain-lain, sekitar jam 9 malam, barulah saya bisa santai. Saking capeknya sekitar jam 10 malam, saya tertidur. Saya terbangun jam setengah 12 malam karena anak nangis terus dan rewel. Saya baru ingat pesan kakak saya bahwa jangan sampai tidur sore. Saya kemudian ambil air wudhu dan menengok si jabang bayi yang sedang dinina bobokan istri saya. Amati anak saya ini, nangisnya kayak ada yang mengganggu. Tepat jam 12 malam, saya keluar rumah dan kelindangan keliling di sekitar halaman di samping rumah sambil melihat ke atas genteng. Dalam hati saya berkata, ini mesti ada lelembut yang datang nih. Saya berdiri diam di luar pagar rumah sambil memandang ke atas. Saya nyalakan sebatang rokok sambil terus mengamati ke sekitar genteng rumah. Namun, saya tidak menemukan apa-apa dan tangisan anak saya terdengar semakin keras. Saya mencoba konsentrasi, memejamkan mata, tarik nafas dan membaca wiridnya. Setelah selesai, saya buka mata pelan-pelan. Buset, merinding bulu kuduk saya. Ternyata benar ada dua lelembut di atas genteng. Yang pertama bentuknya seperti gorila berwarna hitam dan berbulu lebat, berada tepat di atas genteng kamar anak saya. Yang kedua kuntilanak, rambutnya panjang terurai ke bawah, menutupi seluruh mukanya. Dengan wajah yang seram, kuntilanak itu sambil menatap ke arah saya dan mengenakan gaun putih. Dia duduk sambil kakinya uncang-uncang di atas genteng teras rumah saya. Entah kenapa saya pada awalnya merasa merinding dan takut. Tiba-tiba jadi berani. Saya pun berdehem-hem. Dua lelembut tersebut jelas menatap ke arah saya. Saya nekat melihat
bergantian ke arah mereka berdua dan ngomong kepada mereka, saya tidak mengganggu kalian, kalian jangan ganggu anak dan istri saya. Pergi, kalau enggak mau pergi saya temani. Sambil dimanapun akan saya kejar, terus kalian ujar saya. Ajaibnya, lelembut berwarna hitam dan berbulu lebat itu langsung hilang, sedangkan kuntilanak terbang dulu ke atas sambil tertawa cekikikan dan akhirnya menghilang. Anehnya, anak saya langsung berhenti menangis. Saya segera bergegas masuk rumah dan melihat ke kamar. Ternyata anak dan istri saya sudah tertidur. Setelah itu, saya kembali keluar rumah dan duduk sendiri sampai jam 2 pagi. Saya tidak memiliki ilmu kanuragan. Apapun semua dilakukan karena naluri ayah kepada anaknya.